Oke, di video ini gue lagi mau ngebahas jam tangan Casio yang baru aja gue beli beberapa hari yang lalu. Ini adalah jam tangan Casio AW48H. Gue baru aja beli jam tangan ini kayak beberapa hari yang lalu, dan setelah itu gue pakai jam tangan ini full setiap hari, bahkan kayak pas tidur pun gak gue lepas, gue kelupaan karena jam tangan ini nyaman banget dipakai. Nah, di video ini gue mau nge-review dan cerita aja apa aja yang bagus tentang jam tangan ini. Jadi ya, sekarang langsung kita bahas. Jadi jam tangan Casio AW48H ini menurut gue salah satu jam tangan Casio yang underrated banget. Kayak jarang banget sih ada yang review ya terus bilang nih jam tangan bagus, atau bahkan yang membesar-besarkan model ini kayak jam tangan misalnya kayak F91W ataupun Casio CL53. Jam tangan ini jarang ada yang bahas terus bilang bagus dan kayak worth to buy dan sebagainya. Nah, maka dari itu gue coba sendiri karena gue sebenarnya tertarik banget sama jam tangan ini udah lama ya. Dan akhirnya gue beli kemarin karena flash sale, gue cuma dapat harga 170 ribuan, itu pun udah termasuk ongkir same day. Jadi gue tebas dan gue pakai jam tangan ini. Nah, bisa kalian lihat di video yang unboxing pertama kali gue bikin, gue bilang gue pun suka sama jam tangannya ya. Begitu gue buka jam tangannya dan gue lihat sunburst ya, ini sunburst ini cakep sih, gue bilang sih cakep, putihnya cakep ya. Cuma waktu itu pas unboxing gue rasa cahayanya nggak gitu bagus ya. Gue waktu unboxing di taman dan udah sore, makanya cahaya matahari nggak gitu bagus. Lightingnya sih sebenarnya oke aja, cuman nggak menimbulkan efek sunburst yang sampai maksimal gitu. Sedangkan ini gue sekarang lagi dalam ruangan sih, cuman ada cahaya matahari yang nembak langsung. Dan bisa lihat nih sunburstnya tuh, cakep banget sunburstnya. Nah, jam tangan ini ukurannya juga menurut gue enak untuk dipakai ya, nggak gitu kecil kayak jam tangan cewek, tapi dibilang gede banget enggak gitu. Jadi ya medium lah. Buat sebuah jam tangan kotak nih, size yang medium gitu. Bahan dia resin ya, warna hitam kayak gini nih, bahannya resin. Kaca juga resin glass, nggak ada distorsi apapun ya. Jadi legibilitas pun bagus. Finishing dialnya semuanya cakep banget sih gue bilang ya. Cakep tuh sunburstnya semuanya. Terus kalian lihat di bagian digital dia ya, dia itu warnanya emas ya, digitalnya layarnya ya. Nah, berbeda dengan si Casio W218 yang gue punya tuh, yang dialnya juga warnanya kayak kemas-emasan gitu. Kalau emas-emas di W218 tuh kayak emas agak butek, mungkin lebih ke coklat kali ya gue bilang ya. Kalau ini tuh bener-bener emas gitu, jadi bener-bener emas. Jadi kalau di bawah matahari ini bener-bener kayak glittery efek gitu loh. Cakep pokoknya. Gue suka banget sama jam tangan ini. Nah, untuk strap dia, walaupun dia kayak F91W punya, cuman ini strapnya nyaman banget kok gue bilang sih. Buat sebuah strap bawaan Casio ya, ini satu strap nyaman kok gue bilang sih. Enak untuk dipakai. Lock width dia itu 16 mm, sayangnya jadi nggak bisa gue ganti-ganti strap ya. Kalau 18 mungkin bakal lebih oke sih. Cuman sayangnya cuma 16, tapi ya gue bilang sih nggak jadi masalah ya. Fitur jam tangan ini juga menurut gue ini ada fitur yang komplit lah istilahnya ya. Hari tanggal, alarm, dual time, stopwatch. Ya buat sebuah analog digital itu udah fitur yang komplit ya. Mungkin kalau gue bisa minta lebih, gue minta kayak countdown timer, itu bakal oke banget sih. Tapi ya itu pun sebenarnya dari stopwatch udah oke banget loh. Oh ya, hal lain yang gue sadar setelah gue unboxing dan gue pakai ya, ternyata kalian bisa lihat nih, dial dia kan ada garis kayak bentuk silang gitu, bukan silang sih, kayak logo kayak tambah plus tuh ya di 12, 9, 3 dan 6 nya. Ternyata warna itu bukan hitam, warna itu kuning gitu loh. Kalian bisa lihat nih, gold ya, kuning gold gitu, cakep. Gue awalnya kira pas unboxing tuh penampakannya sih kayak warna hitam, cuma sampai kena matahari akhirnya warnanya berubah jadi emas ternyata ya. Soalnya kalau nggak kena matahari dia katanya kayak hitam. Terus pas tadi hari ini gue pakai dalam bawah matahari full ya, pagi hari, ternyata warnanya baru gue sadar warnanya emas gitu. Cakep pokoknya. Pokoknya ini jam semakin dilihat semakin enak dipandang gitu. Gue dari kemarin pas sejak unboxing gue pakai terus jam tangan ini, belum pernah gue lepas. Mandi pun gue pakai karena nggak nyadar ya, tidur pun gue pakai, dan selalu gue pandang setiap kali lagi di bawah matahari. Cakep di bawah matahari jam tangannya. Sunburst putihnya juga wah gokil sih ini. Maksudnya buat jam tangan dan harga cuman segini ya, itu udah bagus banget gitu. Karena nggak perlu nge-spend jam tangan harga yang sampai jutaan untuk dapat sunburst efek yang bagus gitu. Kayak jam tangan ini sunburst efeknya pun udah bagus banget kalau gue bilang ya. Bahkan gue punya jam tangan yang harganya jauh lebih di atas ini, tapi sunburstnya nggak secakep ini gitu. Ini sunburstnya cakep nih, putih tuh, wah enak dipandang. Nah, yang gue nggak suka paling tentang jam tangan itu lah ngesetting si analog ya, lama banget pencetannya, udah pencet lama terus gerak jarumnya lambat ya. Terus kalau udah sampai udah mau deket ternyata gue salah
salah ngaturnya, gue harus ngulang lagi dari awal dan itu lama banget. Itu doang sih sebenarnya saya sih ya. Cuman dia kalau dia pakai crown juga gue rasa nggak gitu selaras ya. Jadi pakai tombol sebenarnya ada pilihan yang tepat sih. Dan dengan gaya retro-retro begini, dia pun sudah water resistance-nya itu 50 meter, jadi udah bagus ya. Dia nggak separah-parah amat lah gitu ya kan. Dan ya sebenarnya overall gue demen banget soal jam tangan ini ya, suka banget. Ini warna putih pun menurut gue udah cakep ya. Gue bayangin dia warna hijaunya itu kayak hijau emerald gitu mungkin kali ya. Itu bakal cakep banget dialnya. Biru juga ya kan, cuman kayak dia biru nggak bikin deh. Jam tangan ini tuh punya varian lain ya, yang modulnya sama, itu di AQ230 dan itu ada macam-macam warnanya. Cuman yang gue nggak suka dari AQ230 itu dia bodinya itu kan warnanya silver ya, pakai plating gitu ya, tetap resin. Dan itu biasanya suka bercak tangan gitu. Soalnya mirip kayak punya A168, terus si Casio yang retro tuh yang dulu gue pernah beli dan gue nyesel juga kayak gitu tuh. Gampang bercak tangan, terus sekarang jadi kelihatan terlalu cheapy sih kalau gue bilang sih. Sedangkan kalau resin warna hitam gini gue lebih demen. Dan ya, kesimpulannya jam tangan layak banget untuk dibeli, worth to buy banget. Dengan harga segitu 200 ribuan kalian bisa dapat jam tangan analog digital yang cakep ya. Cakep sih gue bilang ini. Tuh markernya semuanya rapi, digitalnya juga cakep. Terutama di jam tangan ini ya, yang digital itu warna gold ya. Ini goldnya cakep gitu. Cakep gold ya, gue demen banget. Jarumnya rapi semuanya ya. Kalian bisa lihat jarumnya itu dia kayak ada apa ya kalau dibilang ya. Dia itu bukan cuman pipih gitu ya, tapi kayak ada nimbul gitu tuh. Cakep, kayak rapi semua finishingnya, cakep banget ya. Ini yang gue demen dari Casio ya, di harga segini pun dia udah apa ya, detailnya nggak usah diraguin lah. Buat gue yang kadang suka terganggu banget dengan hal yang nggak seimbang ya, ini sih pas banget gitu. Jadi ya dengan harga segini nyaman untuk dilihat, keren juga. Ya nggak perlu duit yang seberapa gede itu buat beli jam tangan yang bagus gitu. Kalian nggak perlu ngeluarin uang yang terlalu tinggi untuk mendapatkan jam tangan yang sama bersih cakep kayak gini dan dialnya pun cakep gitu. Dan ya itulah pembahasan gue untuk si Casio AW48H ya. Jam tangan yang sangat underrated banget ya. Gue heran kenapa orang nggak gitu nggak besarin nama si jam tangan ini ya. Padahal jam tangan ini menurut gue jam tangan yang layak untuk dibeli banget. Fitur dan penampilannya itu compact ya. Kalian bisa dapetin fitur jam tangan digital dengan estetika jam tangan analog. Itu komplit banget sih kalau gue bilang. Jadi ya itulah pembahasan gue untuk si Casio AW48H. Kita bertemu lagi di video pembahasan jam tangan lainnya nih.